Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Sueki melakukan tarian pedang yang sangat aduhai, sembari mengingat semua kenangan indah plus menyuramkannya bersama Siopan di wilayah rawa kematian, dengan pada akhirnya pandangannya pun melihat ke arah rembulan malam. Ini pun kita akan berpindah cerita ke TKP Siopan berada. Yang mana setelah Siopan berpamitan dengan kelompok Abajo Yesian, mendapatkan info mengenai suku manusia ikan dari si Tuwir itu, yang ternyata memiliki base camp di wilayah perbatasan selatan, berdampingan dengan paksi aliran kebenaran lembah Pensiang. Siopan pun terus melakukan perjalanan OTW menuju ke wilayah perbatasan selatan, dengan setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang selama waktu 3 hari. Ia pun pada akhirnya berhasil sampai di daerah 10.000 gunung besar, lebih tepatnya di sekitaran wilayah perbatasan selatan pada malam hari. Sesampainya di sana, Siopan pun berdiri di atas sebuah bukit, sembari pandangannya secara fokus terus menatap ke arah selatan, dengan Xiaohui si mangkinya masih berjongkok santuy di bahunya, memegang sebuah buah yang terus disantupnya. Dalam perjalanannya OTW ke wilayah ini selama 2 hari pertama, Siopan pun masih bisa menemukan tanda-tanda yang ditinggalkan bawahannya si Falcon Saseng, yang ternyata masih hidup selama pengejaran brutal bawahannya itu mengejar kelompok suku manusia ikan. Tetapi kali ini di hari ketiga, ia pun mulai merasakan tanda-tanda hidup bawahannya itu sepertinya telah menghilang. Namun dari pesan yang ditinggalkannya di hari-hari sebelumnya, Saseng pun tampaknya mengirim sinyal padanya bahwa suku manusia ikan terus bergerak secara cepat ke arah selatan, dengan tujuan mereka jelas mencoba untuk kembali ke habitatnya, yaitu base camp mereka di perbatasan selatan. Memikirkan hal ini, Siopan pun sedikit mulai merasakan kekhawatirannya, tetapi ia pun segera menghilangkannya dengan memutuskan untuk menglanjutkan lagi perjalanannya. Saat segera menggunakan tongkat sakti penyerap jiwanya, ia pun tanpa basa-basi melesat ke arah selatan di depannya, melewati banyak hamparan pegunungan yang menghalangi pandangannya. Namun setelah melakukan penerbangan beberapa saat memasuki pedalaman hutan, Siopan pun menemukan sebiji gunung kecil tanpa nama terpampang di sana. Saat secara mengejutkan terdapat juga sebuah kuil kuno terpencil dengan sesosok lelaki tua cungkring perlahan keluar dari sana. Melihat ini, Siopan pun terus mengamati kuil kuno itu, dengan setelah dirasa tidak ada pergerakan orang lagi di sekitarnya. Ia pun perlahan mulai berjalan ke arah kuil itu, sebelum kemudian setelah melakukan pengamatan kuil itu lebih dekat, ia pun memutuskan untuk diam-diam menyelinap masuk ke dalamnya. Namun tanpa diduga, baru saja Siopan masuk ke dalam kuil kuno itu, ia pun secara mengejutkan tiba-tiba mendengar suara bisik-bisik julid aneh di aula besar di dalamnya. Dengan suara itu tampak persis seperti tangisan seekor jurik di malam hari, membuat siapapun yang mendengarnya kemungkinan akan mengalami perasaan merinding tiada tara. Siopan pun bersembunyi di balik bayang-bayang dan memandang ke arah aula besar. Dengan di bawah cahaya redup di aula besar, ia pun yang kali ini dalam mode mengintipnya, dapat melihat 4 sosok manusia berjubah dari atas sampai bawah sedang berkumpul bersama, tampak membahas mengenai sesuatu hal, menyebabkan Siopan pun yang melihatnya spontan menunjukkan keheranan di raut wajahnya, mengingat ini pertama kalinya ia mendengar bahasa aneh yang terus dilontarkan ke 4 sosok manusia berjubah itu, membuatnya pun memutuskan untuk terus menyaksikan dan menguping hal yang mereka lakukan, dengan tujuan menggali informasi lebih dalam mengenai siapakah sebenarnya mereka. Di TKP keempat sosok manusia berjubah itu, salah seorang manusia berjubah pun kita sebut aja Goji, mulai membeberkan kepada salah satu manusia berjubah yang tampak tua dan misterius mengenai pemimpin mereka yang mengatakan bahwa mereka kali ini telah gagal dalam menjalankan misi di wilayah rawa kematian, yang malah identitas mereka pun akhirnya terbongkar. Membuatnya pun sontak menyalahkan si manusia berjubah misterius itu yang memberikan info tidak akurat mengenai situasi di rawa kematian, sehingga menyebabkannya pun merasakan ketakutan akan sosok Dewa Raja Bintang yang kemungkinan akan marah besar jika beliau mendengar info kegagalan misi mereka ini. Kedua anggota manusia berjubah itu pun juga mendukung penuh perkataan dari Goji dengan ikut menyudutkan si manusia berjubah misterius itu dengan mengejek kemampuan pengamatannya yang tak becus dalam memberikan informasi yang jelas mengenai letak sebuah batu langka di TKP Harta Langka Rawa Kematian yang disebut Batu Langka Kaisar Ming. Membuat ketiganya pun terus menyalahkan si pria misterius itu dalam kegagalan misi mereka. Mendengar hal ini, si pria misterius itu pun spontan melontarkan serangkaian suara anehnya, tampak menunjukkan kemarahan atas info kegagalan para anggota suku mereka, mengingat batu langka itu merupakan harta yang sangat diinginkan pemimpin tinggi mereka, yaitu Dewa Raja Bintang. Dengan jikalau mereka gagal mendapatkannya, kemungkinan dapat dipastikan nyawa mereka akan berada di ujung tanduk, yang bahkan masing-masing dari mereka akan dibantai sang pemimpin tertinggi mereka itu. Oleh sebab itu tak mau hal ini terjadi, pria misterius itu pun menyuruh Goji DKK untuk segera mencari tahu siapa yang memiliki batu langka itu apapun yang terjadi, dan secara barbar harus merebutnya dengan tujuan mempersembahkannya kepada Dewa Raja Bintang.
Sontak saja mendengar batu langka yang disebutkan pria misterius itu, Siopan pun yang kali ini dalam mode bersembunyinya, spontan memunculkan keterkejutan di raut wajahnya, membuatnya pun spontan tiba-tiba teringat kejadian Xiaohui meminum cairan ramuan yang berisikan sebiji batu di dalamnya waktu itu, menyebabkannya pun spontan bertanya-tanya mengenai batu itu, yang apakah merupakan sebuah benda yang kali ini sedang dicari-cari sekelompok manusia berjubah itu. Namun ketika Siopan masih bertanya-tanya mengenai hal ini, Goji pun yang mendengar perintah si manusia berjubah misterius sebelumnya segera mengungkapkan kesetujuannya akan perintah itu, dengan juga memintanya untuk memberikan mereka waktu selama 3 hari dalam menjalankan misi ini. Dengan setelah 3 hari itu, ia juga mengingatkan si pria misterius itu untuk bertemu lagi di sini, menyebabkan si pria misterius itu pun yang mendengarnya segera menganggukkan kepalanya, sebelum pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi dengan sosoknya bergegas melesat keluar dari dalam aula. Setelah kepergian si pria misterius itu, Goji pun sontak tiba-tiba melontarkan kutukan kerasnya akan batu langka yang dicari-cari Dewa Raja Bintang. Ya, menurutnya sebuah benda langka tak berguna, sehingga menyebabkan sebagian suku mereka pun dimokatkan di wilayah rawa kematian. Tetapi di sini salah seorang manusia berjubah di sampingnya yang memiliki paras tuwir bernama Suntu perlahan mencoba menenangkannya dengan menyuruhnya untuk meredam amarahnya itu, sebelum kemudian keduanya pun memutuskan untuk berjalan keluar dari dalam aula kuno tanpa hendak pergi, menyebabkan Siopan pun yang melihatnya perlahan mencoba secara diam-diam mengikutinya. Tetapi tanpa diduga, baru saja Goji dan Suntu hendak keluar, keduanya pun spontan menghentikan langkah kakinya dikarenakan mereka secara mengejutkan tiba-tiba mendengar suara teriakan aneh di luar kuil kuno. Saat teriakan itu sangat melengking nan keras, membawa perasaan mengerikan tampak berasal dari seekor teriakan binatang buas. Mendengar ini, Siopan pun mencoba menganalisa sedikit mengenai suara teriakan itu. Dengan setelah melakukan tindakannya ini, ia pun spontan bisa mengenali suara itu ternyata berasal dari sosok manusia berjubah yang ternyata anggota lain Goji dan Suntu. Bahkan bukan hanya Siopan yang mengenali teriakan suara ini, Goji dan Suntu pun juga menunjukkan hal yang sama saat keduanya juga mengenalinya. Yang membuat ekspresi keduanya pun spontan mengalami perubahan, dengan pada akhirnya keduanya pun melesat terbang keluar dari kuil kuno menuju ke wilayah belakang bukit. Namun ketika keduanya melesat terbang ke belakang bukit, keduanya pun tanpa diduga diikuti dua sosok manusia yang membawa cahaya ungu melesat di arah belakang mereka, menyebabkan Siopan pun yang melihatnya di arah kejauhan dapat merasakan aura psikopret yang sangat dingin dari kedua orang ini, membuatnya pun segera memfokuskan kemampuan matanya ke arah depan, mengenali kedua orang itu berasal dari senjatanya, yang ternyata merupakan kedua orang dari lembah pensiang. Mengejar Suntu dan Goji, kedua orang anggota lembah pensiang itu pun terus meningkatkan kecepatannya saat hanya dalam waktu singkat, keduanya pun akhirnya sampai dalam jarak radius beberapa meter dari Goji dan Suntu. Dengan pada saat yang sama keduanya pun segera mengunuskan pedang merah di tangannya yang tanpa ampun dilesatkannya ke arah Goji dan Suntu, menyebabkan keduanya pun yang tak dapat menghindari serangan pedang itu secara pasrah terkena olehnya. Dengan pada akhirnya tubuh mereka pun secara menyuramkan terbelah menjadi dua bagian, mengungkapkan identitas asli mereka di balik jubahnya sebelumnya, yang ternyata secara mengejutkan adalah para anggota dari suku manusia ikan. Sontak saja melihat hal ini, Siopan pun spontan menunjukkan ekspresi terkejut terheran-heran di raut wajahnya, dengan tak menyangka sosok manusia berjubah hitam yang sedari awal diamatinya ternyata merupakan anggota suku manusia ikan. Sebelum kemudian setelah menunjukkan keterkejutannya ini, ia pun memutuskan untuk mundur saat segera sosoknya pun melesat kembali ke TKP kuil kuno dan secara tergesa-gesa memasuki lagi ke dalam aula besar. Namun tanpa diduga, baru saja Siopan mulai menyusuri seluruh penjuru wilayah aula, suara aneh seorang manusia yang melontarkan pujian padanya pun secara mengejutkan tiba-tiba terdengar di belakangnya, dengan juga menyebutnya sebagai Gongji yang memiliki kemampuan luar binasa. Namun sebelum kita mengetahui dengan jelas mengenai siapa sih sosok manusia yang mendatangi Siopan itu di aula besar kuil kuno, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP markas besar Sekte Raja Hantu berada, yang mana pada saat ini di sekitaran wilayah terowongan yang sangat panjang dengan lentera yang tertanam di setiap dinding batu menerangi setiap penjuru TKP terowongan. Yuji dengan wajah tertutup cadar hitamnya pun kali ini sosoknya tengah berjalan sendirian ke suatu tempat di depannya, saat tempat itu merupakan area terlarang dari Sekte Raja Hantu, sebab tempat itu berdampingan dengan gua es, tempat mayat Biao disimpan, yang menyebabkan tempat itu pun paling misterius di antara tempat-tempat aneh Sekte Raja Hantu lainnya, dan memiliki larangan bagi para murid normal untuk memasukinya. Tapi dengan Yuji sebagai orang yang dijuluki sebagai burung merah, salah satu dari 4 utusan suci Sekte Raja Hantu yang memiliki kedudukan sebagai anggota inti, ia pun berhak memasuki tempat ini dengan bebas.
terus memasuki tempat terlarang itu. Yuji pun melirik terowongan dalam tak berujung yang ia tuju. Dengan langkah kakinya pun spontan tiba-tiba melambat, seolah-olah ia merasa ragu, tetapi ia memilih untuk terus mengkanjutkan langkahnya. Melewati terowongan panjang lainnya, lentera di kedua sisi dinding pun mulai meredup. Dengan akhirnya setelah berbelok ke sisi sudut, Yuji pun sampai di ujung terowongan ini. Dihadapkan sebuah pintu batu terpampang di depannya, dengan 3 kata yang terukir di pintu batu bertuliskan Menara Pengawal Jebakan Naga. Yuji pun perlahan menatap 3 kata yang terukir di pintu batu itu untuk waktu yang lama, sebelum kemudian menghela napas pelan, lalu berjalan memasukinya. Dengan begitu ia masuk ke dalamnya. Sebuah gua besar yang diselimuti tebing-tebing aneh menjulang tinggi pun mulai muncul di hadapannya, tanpa menunjukkan kesan suatu tempat yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, Yuji pun tak menunjukkan keterkejutannya sedikit pun, mengingat ini bukan pertama kalinya ia memasuki tempat ini. Dengan kemudian perlahan mulai berjalan, menyusuri jalan batu kecil yang sempit di depannya, diselimuti bau aroma darah yang sangat menyengat. Namun tanpa diduga ketika sosok Yuji terus berjalan di sepanjang jalan batu yang tampak mengerikan di sekitarnya, ia pun spontan tiba-tiba menghentikan langkah kakinya, dikarenakan kali ini ia dapat melihat sosok batang hidung Raja Hantu ada di depannya. Melihat sosok Raja Hantu yang kali ini menunjukkan mode tangan tergenggam di belakangnya, Yuji pun segera memberikan salam hormat kepada pemimpin sektenya itu. Saat Raja Hantu pun yang melihatnya segera menunjukkan senyumnya, sebelum kemudian mengajaknya untuk segera mengikutinya ke sebuah TKP panggung datar di depannya. Dengan ketika Yuji sampai di sana, matanya pun spontan terbelalak keheranan ketika melihat dasar gua secara jelas, menemukan banyak genangan kolam darah besar dengan 2 binatang besar terbenam di dalamnya. Saat secara mengejutkan, kedua binatang itu adalah burung phoenix yang disegel mereka di rawa kematian sebelumnya, dan juga binatang kebo raksasa bernama Kuiniu yang mereka segel di season 1 waktu itu. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jade Dynasty season 2 episode 38 yang baru tayang Sabtu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye. Assalamualaikum Pak.